Pernah nggak sih kalian ngerasa lagi dalam obrolan yang alot dan berharap punya kendali lebih? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia komunikasi yang dahsyat banget. Yang diambil langsung dari dunia negosiasi penculikan yang taruhannya nyawa. Coba dibayangin, suasananya tegang banget. Taruhannya adalah nyawa seseorang. Inilah dunia yang mau kita selami, sebuah dunia di mana kata-kata yang salah bisa berakibat fatal, tapi kata-kata yang tepat bisa menciptakan keajaiban. Oke, kita mulai dengan sebuah cerita. Namanya Philip. Dia ini orang yang biasa megang kendali. Tapi, satu keputusan kecil aja bakal ngejerumusin dia ke dalam kekacauan yang nggak pernah dia bayangkan. Lihat deh, semuanya terjadi cepet banget dan terencana. Cuma gara-gara beberapa kesalahan sepele, melamun, salah belok, ngerem kecepatan, kebuka celahnya. Dan dalam sekejap, dunia Philip yang tadinya teratur langsung runtuh. Kendali sepenuhnya hilang. Nah, ini dia inti dari sebuah krisis. Bukan cuma soal bahaya fisiknya loh, tapi soal hilangnya kendali secara total. Semua keputusan sekarang ada di tangan orang lain, dan setiap detiknya dipenuhi rasa takut. Oke, ini nih pertanyaan kuncinya. Di situasi yang serba nggak pasti begini, mulainya dari mana coba? Gimana caranya seorang negosiator masuk dan mulai membalikkan keadaan? Ini dia prinsip pertama dan yang paling penting. Kalau kita coba teriak lebih kencang atau jadi lebih agresif, itu cuma nambahin bensin ke api. Kuncinya justru menemukan ketenangan di tengah badai. Para negosiator profesional itu punya istilah buat ini, namanya titik merah. Ini bukan tempat fisik ya, tapi lebih ke kondisi psikologis. Sebuah sumber ketenangan di dalam diri kita yang bikin kita bisa berpikir jernih dan berfungsi dengan baik, bahkan di bawah tekanan yang paling ekstrim sekalipun. Jadi, kita udah lihat gimana sebuah situasi bisa jadi kacau balau dalam sekejap. Pertanyaan mendasarnya adalah, gimana caranya kita mulai mengubah kekacauan itu jadi keteraturan lagi? Nah, disinilah perjalanan kita dimulai. Dan jawabannya ternyata bukan dengan melawan kekuatan dari luar, tapi justru dengan melihat ke dalam diri kita. Solusinya dimulai dari situ, menemukan dan manfaatin kekuatan batin kita sendiri, titik merah kita. Dan bagian paling kerennya apa? Ini tuh bukan cuma konsep abstrak loh. Ada alat dan teknik yang super praktis yang dipakai para negosiator ahli dan bisa kita semua pelajari buat ngadepin obrolan-obrolan sulit dalam hidup kita. Oke, yuk kita bedah satu-satu. Sebelum masuk ke obrolan penting apapun, coba deh lakuin ini. Pertama, sadari dulu kondisi emosi kamu sekarang. Kedua, secara sadar, tenangkan diri. Nah, itu titik merah kamu. Ketiga, bayangin hasil yang positif. Ini bukan sihir, ini persiapan mental yang bisa mengubah cara kamu menghadapi tantangan. Dan ini adalah perubahan mindset yang super penting. Negosiasi yang berhasil itu bukan soal menang debat atau ngebuktiin kalau kamu yang benar, tapi soal memahami dunia dari sudut pandang orang lain. Jadi singkirkan ego kamu dan fokus sepenuhnya ke mereka. Oke, teorinya sih kedengeran keren ya, tapi beneran works nggak sih di dunia nyata? Yuk kita lihat gimana prinsip-prinsip ini nggak cuma berhasil di situasi hidup mati, tapi juga gimana kita bisa bawa ini ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi, di sebuah kasus beneran, para penculik itu mulai dengan permintaan yang gila-gilaan. 3 juta dolar. Angka yang sengaja dibuat buat bikin panik dan maksa keluarga buat ngambil keputusan yang buruk. Tapi, setelah negosiasi yang hati-hati dan disiplin, pakai prinsip-prinsip yang barusan kita bahas, jumlah tebusan akhirnya turun drastis jadi segini. Jauh banget kan bedanya? Luar biasa. Terus gimana caranya? Kok bisa turun drastis gitu? Jawabannya bukan karena adu argumen atau debat pinter-pinteran. Sama sekali bukan. Itu terjadi karena si negosiatornya tetap tenang, ngelola emosi semua orang, dan pelan-pelan ngebentuk ulang situasinya. Dari krisis jadi transaksi yang bisa diselesaikan. Nah, disinilah kita bisa lihat kenapa ini relevan banget buat kita. Coba kita bandingin. Di satu sisi ada negosiasi penculikan, di sisi lain, ya obrolan alot kamu sehari-hari. Tujuannya beda, lawannya beda. Tapi lihat deh skill kuncinya, regulasi emosi. Dan alatnya, titik merah. Sama persis. Kemampuan buat tetap tenang itu adalah kekuatan super yang universal. Jadi, di mana aja nih kita bisa pakai ini? Waktu mau minta naik gaji, misalnya. Kamu harus bisa ngelola emosi kamu dan emosi atasan kamu. Atau pas lagi ngadepin klien yang marah-marah, ketenangan kamu itu bisa mendinginkan situasi. Bahkan dalam perselisihan keluarga, menemukan titik merah kamu bisa mengubah argumen jadi percakapan. Tapi pada akhirnya ya negosiasi yang paling penting yang pernah kita lakuin itu seringnya justru sama diri kita sendiri.
Karena sebelum kita bisa ngaruhin orang lain, kita harus bisa ngelola dulu obrolan di kepala kita sendiri. Mengendalikan pikiran negatif dan rasa takut itu fondasi dari semua komunikasi yang berhasil. Jadi saya mau tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Coba pikirin hari ini. Obrolan alot apa yang udah nungguin kamu? Tantangan apa yang bakal kamu hadapi? Ingat, kamu punya alatnya buat bawa ketenangan di tengah kekacauan itu. Pertanyaannya sekarang, gimana kamu bakal pakainya?